Modus Anomali tahun 2012 adalah sebuah film thriller psikologi karya Joko Anwar. Yang membuat film ini berbeda dari kebanyakan film Indonesia lainnya adalah dari alur ceritanya. Pemainnya orang Indonesia tapi memakai bahasa Inggris. Twist yang tak terduga dan konsep yang cukup berani menurut saya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada tokoh utama bernama John Evans yang diperankan oleh Rio Dewanto. Ia bangkit dari dalam tanah seolah-olah terbebas dari belenggu bumi. Setelah itu dia seperti orang kebingungan dan ketakutan, entah karena baru keluar dari dalam tanah ataukah karena tidak tahu di mana dia berada. Yang pasti John hanya terbangun seorang diri di tengah hutan. Satu-satunya petunjuk yang ia temukan adalah sebuah ponsel di saku celana. Namun ponsel itu kosong, tidak ada kontak, foto-foto atau file-file lainnya. John kemudian berjalan lagi menemukan sebuah rumah dengan keadaan pintu terbuka dan sebuah mobil keluarga terparkir di halamannya. Begitu dia masuk, John melihat tulisan press play di televisi. Betapa terkejutnya dia ketika tahu isi video tersebut seorang pria tampak menyandra wanita hamil. Dan si wanita yang tak berdaya itu hanya bisa meronta-ronta. Secara tak terduga, pria itu menghujamkan pisau ke dalam perut si wanita. Si wanita seketika itu juga menghembuskan nafas terakhirnya. John semakin dibuat ketakutan karena ternyata jenazah si wanita berada tepat di belakangnya. John di sini berlari keluar rumah. Dalam keadaan panik, ia menemukan sebuah dompet di saku belakang celananya, berisi tanda pengenal dan foto seorang wanita yang merangkul kedua anaknya. Di belakang foto itu terdapat tulisan "We love you John", yang itu artinya wanita yang ditikam tadi adalah istrinya. Setelah menenangkan diri, John kembali ke rumah dan memeluk istrinya. Ia bahkan sempat teriak minta maaf karena tak bisa melindungi keluarga mereka. Setelah sempat memindahkan jenazah istrinya ke sofa, John mencoba mencari petunjuk lain dengan menyalakan handycam yang telah terhubung ke televisi. Di situ ada beberapa video kenangan John dan putra-putrinya. Rupanya saat itu mereka sedang berlibur, meski kemudian musibah menerpa mereka. Satu hal yang disadari John bahwa dia hanya menemukan jenazah sang istri, yang itu artinya anak-anaknya masih hidup. John kemudian mencurigai seorang pria asing yang beberapa kali menerornya dengan membawa sebilah golok. Namun meski dikejar, pria itu malah menghilang. Di waktu yang bersamaan, seorang remaja putri dan adik laki-lakinya nampak bersembunyi. Bisa jadi mereka juga bersembunyi dari pria misterius tersebut. Karena si adik penakut, si kakak memutuskan mencari ayah mereka seorang diri dan meminta adiknya bersembunyi di semak-semak. Di sisi lain, John yang berada di rumah kembali melihat pria misterius tersebut dan mencoba mengejarnya. Namun naasnya dirinya malah ketahuan duluan. Panah pun berhasil menancap di lengan kirinya. John yang terluka memutuskan untuk survive. Dia pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap pria tersebut. Lalu dia memancing pria itu dengan cara berteriak di atas batu. Tak diduga pria tersebut akhirnya terperangkap jebakannya. Saat John mendengar suara langkah kakinya sudah mendekat, dia pun langsung menarik jebakannya. Alangkah terkejutnya dia saat melihat yang terkena jebakan adalah putrinya. Dia pun langsung memeluk putrinya sambil meratapi penyesalannya. Di saat bersamaan, pria itu pun muncul lagi. John yang sudah tersulut emosi langsung mengejar pria tersebut, dan pria itu pun menghilang lagi. Di saat John sedang mencari sambil berteriak, tiba-tiba di belakangnya terdengar ada langkah seseorang. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan langsung menebasnya. Tapi ternyata itu adalah putranya. Dengan penuh rasa penyesalan, John pun menggendong anaknya. Sampai di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara benda. Dia pun mencari suara benda itu. Dan ternyata itu adalah suara jam waker yang terkubur di dalam tanah. Di situ dia kaget saat menemukan sesosok manusia yang terkubur di dalamnya. John pun menggalinya.
dan terdapat tulisan di dada mayat tersebut yang bertuliskan "Go back to the beginning", yang artinya kembali ke awal. Sampai sini kalian pasti bingung apa maksudnya ini semua. Saya juga sempat bingung saat pertama kali nonton. Tapi tenang, sebentar lagi semua akan terjawab. Saat dipenuhi kebingungan, dia pun kembali ke tempat di mana dia pertama kali bangun. Entah apa yang mendasarinya, dia tiba-tiba menggali tanah tempat dia dikubur. Ternyata, dia menemukan sebuah kotak bertuliskan "The Truth", yang artinya kebenaran. Dia membukanya dan menemukan 2 buah alat suntik seperti alat suntik vaksin. Karena dalam keadaan bingsal, dia pun menyuntikannya. Tiba-tiba dia merasa kesakitan dan akhirnya pingsan. Nah, mulai dari sini semua akan terungkap. John pun akhirnya sadar dan bangun dari pingsannya. Raut wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Dia mulai berjalan menuju ke semak-semak yang ternyata ada sebuah mobil. Dia pun menaiki mobil tersebut. Di tengah perjalanan dia melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah dirinya bersama seorang wanita dan 1 orang anak. Kemudian John mengambil ponsel dari dashboardnya dan menelpon seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya. Ia pun berkata bahwa akan segera pulang malam ini. Bentar. Bukannya keluarganya udah mati ya? Jadi oke, kita lanjut dulu ya. Tiba-tiba John memberhentikan mobilnya saat melihat mobil masuk dan parkir di sebuah kabin. Ternyata itu adalah keluarga yang kebetulan sedang liburan dan akan menginap di kabin tersebut. Di sini kemudian John turun dari mobil, lalu membersihkan wajahnya dengan air dan mengganti pakaiannya. Setelah itu John menghampiri dan menyapa keluarga tersebut. Dia pun mengaku tinggal di sekitar sana dan kebetulan sedang berolahraga. Tiba-tiba saja tanpa alasan yang jelas dia memukul pria itu, kemudian menyandera istrinya. Anaknya tidak mau tinggal diam dan mencoba melawan si John. Tapi ternyata mereka kalah secara fisik. Singkat cerita, mereka semua dibuat tak sadarkan diri. Melihat si bapak wajahnya masih glowing, John memutuskan untuk sedikit membuat masker alami dengan menggunakan tongkat baseball. Kemudian John mengambil handycam mereka dan melihat video-video keluarga tersebut. Lalu dia menghapus file-filenya. Dia pun keluar rumah dan merekam dirinya sendiri seolah-olah sedang liburan bersama keluarganya. Dan dia berperan seolah-olah sebagai suami dari keluarga tersebut. John kembali masuk ke dalam dan berganti pakaian. Dan ternyata dia berniat untuk menggorok wanita itu sambil direkam menggunakan handycam. Setelah usai menggoroknya, dia pun menyempatkan untuk makan dulu karena lapar. Setelah selesai makan, dia pun meletakkan berbagai jenis peralatan kopet di antara kedua anak tersebut yang sedang tak sadarkan diri. Lalu dia pergi membawa mayat si pria yang wajahnya sudah hancur, lalu kemudian dikuburkan ke dalam tanah. John menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang malam ini karena masih ada urusan. Kemudian John memarkirkan mobilnya dan menutupinya dengan semak-semak yang tadi. Setelah itu dia menggali tanah dan memasukkannya ke sebuah terpal yang diikatkan ke tali, dan kemudian dia menariknya sampai ke atas. Saat sudah siap, John terlihat memegang sebuah suntikan yang mirip dengan sebuah suntikan yang dia temukan sebelumnya. Sambil berkata, "Semoga imajinasiku kali ini lebih liar dari sebelumnya." Lalu dia menyuntikannya. Scene berpindah ke rumah keluarga tadi. Di sana terlihat sebuah kertas yang bertuliskan, "Kalian keluar hutan, aku bunuh ayah kalian. Kalian ke polisi, aku bunuh ayah kalian. Mau ayah kalian hidup, cari dan bunuh saya. Ayah kalian dikurung di suatu tempat. Kuncinya ada di dalam badan saya. Cari dan bunuh saya." Di akhir film, John sudah berbaring di dalam tanah yang tadi sudah digalinya. Tanah pun mulai jatuh dan menguburnya. Kemudian, film pun tamat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bila mana di sini masih ada yang bertanya-tanya.
Dia adalah seorang psikopat. Pertama, saya akan jelaskan dulu. Yang harus kalian pahami bahwa selain membunuh dan melakukan tindakan antisosial, seorang psikopat selalu tertarik dengan tantangan dan adrenalin. Dalam kasus ini, John Evan yang seorang psikopat sedang mencoba sensasi lain dalam memuaskan hasrat membunuhnya. Membunuh seseorang sangatlah mudah bagi John Evan, dan itu hal biasa. Akan tetapi saat dirinya memposisikan diri sebagai korban, dirinya merasakan emosi yang dirasakan oleh para korbannya, dan hal itu menyenangkan. Lantas dia pun mengatur semua skenario tadi agar seolah dirinya adalah seorang ayah yang kehilangan keluarganya. Di saat yang bersamaan, dia pun akan diburu oleh kedua anak keluarga tersebut yang sudah dimodali senjata. Otomatis John Evan akan mengalami dua adrenalin berbeda secara bersamaan. Agar semua nampak nyata, dia pun menggunakan cairan kimia atau cairan khusus yang berfungsi untuk ingatannya hilang atau amnesia, sehingga dirinya bisa memerankan peran korban secara maksimal dan totalitas dalam menjiwai perannya itu. Cairan tersebut juga memiliki efek samping lain berupa halusinasi, dan itu dibuktikan saat dirinya melihat seorang pria misterius yang membawa parang, padahal itu hanyalah sebuah halusinasi belaka. Mereka adalah keluarga yang sedang liburan, dan modus atau skenario yang digunakan sama dengan yang dialami dengan keluarga kedua. Awalnya pura-pura mengaku tetangga, bunuh suami, gorok leher sang istri, membuat pingsan anak-anaknya, letakkan senjata, kabur ke hutan, dan suntik amnesia, kemudian kubur diri sendiri. Setelah itu dia hanya tinggal bermain dengan skenario yang sudah dibuat. Hasrat membunuh terpuaskan, adrenalinnya juga dapat, sehingga dia bisa mendapatkan keduanya secara bersamaan, dan hal itu membuat dia bahagia dan menyenangkan. Luar biasa. Nah, itu jawabannya. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu ringkasan alur cerita film dari saya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.